Halo, kami dari Tutti Frutti Kolektif. Kami adalah kolektif berbasis di Jogja yang berfokus pada isu perempuan. Kami terbagi dari 5 orang, ada saya Ale, Regina April, dan ada 2 orang lagi, Wangi dan Sari. Kami menyampaikan isu perempuan melalui berbagai macam media. Di sini kami mengikuti pameran Asana Bina Seni untuk kembali menyampaikan isu perempuan yang ingin kami suarakan. Kami akan mencoba menjelaskan dari gagasan pengkaryaannya dulu. Karya ini dilatar belakangi oleh pertanyaan kami seputar identitas sebagai perempuan, khususnya di momen quarter life crisis. Pada momen itu kami mempertanyakan lagi bagaimana seorang perempuan seharusnya. Kita dari kecil sudah dikasih gambaran atau dididik tentang bagaimana perempuan di ruang domestik ataupun ruang publik. Kemudian pada ruang-ruang tersebut ada tuntutan dari masyarakat, ada tuntutan dari pribadi, juga ada stigma yang melabeli para perempuan. Dari pertanyaan-pertanyaan itu kami mencoba berkontemplasi dengan masa lalu kami, kira-kira apa yang membuat kami jadi sangat dilema dalam menentukan identitas kami sekarang. Sebagai wujud kami berkontemplasi saat melihat masa lalu, yaitu di dalam ruang keluarga, ternyata keluarga tidak selalu menjadi tempat yang nyaman untuk kami bertumbuh. Nah, kami bertiga dan Tutti Frutti merasa itu sangat cukup mengganggu kami dalam melihat sosok perempuan ideal bagi kami sendiri. Nah, karya itu kami terjemahkan dalam bentuk kemah. Itu berasal dari kebiasaan masa lalu kami ketika di dalam rumah dan bermain. Kami sering membuat sosok kemah-kemahan gitu, rumah-rumahan yang sebenarnya secara tidak sadar menjadi cara kami untuk pelarian dari situasi yang ada saat itu. Kami melihat masa ini sebagai masa kami berkemah, masa kami dalam proses menentukan rumah, keluarga, atau identitas kami yang akan datang. Jadi berkontemplasi lewat masa lalu untuk meracik masa depan. Kami melakukan riset dalam bentuk pertanyaan yang kita lempar ke ruang diskusi. Nah, hasil dari pertanyaan itu nanti kita racik sebagai landasan kita berkarya. Selain kita riset, kita juga nyari material apa yang nantinya sesuai yang merepresentasikan karya kita. Dari bahan-bahannya yang menceritakan rumah dan identitas itu. Iya, dari teksturnya kayak gitu. Material yang terpilih juga dari barang-barang masa lalu, terus juga dari banyak barang yang akan kami pakai di masa depan. Jadi kita semacam menggabungkan 3 masa dalam satu bentuk karya yang harapannya bisa mengajak audiens untuk berkontemplasi tadi. Kami menemukan narasi yang ingin kami bawa sebenarnya adalah kesadaran untuk berkontemplasi atau kesadaran untuk melihat kembali masa lalu dan akhirnya menyadarkan teman-teman bahwa mereka memiliki kuasa untuk membentuk identitas mereka sendiri. Karena kebetulan juga kita punya pekerjaan yang beda-beda dan beberapa di luar daerah, kita biasanya tetap online juga sih, atau kita update hasil tulisan kelas-kelas yang dari Asana juga. Kita belajar ini, terus kita diskusi, menurut kalian gimana? Kita selalu ngelempar pertanyaan-pertanyaan itu ke mereka lagi, dan balik lagi ya karena mungkin memang kita kebetulan satu umuran semua, menjadi sikap kami gitu loh. Jadi kayak meskipun pada awalnya bentuk karyanya adalah pertanyaan-pertanyaan tentang identitas, akhirnya tuh kami mempertanyakan lagi untuk sekedar memiliki pertanyaan tadi itu adalah privilege gitu loh. Makanya goal kami lagi-lagi berharap supaya teman-teman bisa berkontemplasi aja untuk punya kuasa atas membentuk identitas mereka gitu. Karena tadi kita bidangnya beda-beda, biasanya misalnya kalau audiovisual PIC-nya yang lebih paham kita lempar ke Regina. Misalnya kalau yang seni rupa ke April, atau kalau ke project-project misalnya yang lain kayak photoshoot atau yang lebih umum bisa ke aku. Jadi PIC-nya emang dipilih sesuai yang memang paham, menguasai gitu. Jadi gitu sih kurang lebih masalah PIC. Kalau untuk yang pameran ini Kita saling nimpali sih. Misalnya kalau administrasi itu biasanya di aku,
Untuk teknis bahan itu biasanya di April, terus untuk mungkin kayak gagasan bantuan tulisan tuh di Regina. Kendala kita ada di tenaga, biaya, perkucingan, Dan kucing. sama ruang kita eksekusi karyanya. Itu sih. Kalau tenaga mungkin karena kita cuma bertiga ya, dan kita di Jogja cuma bertiga, terus kebetulan bikin karyanya besar. Sesuatu yang dibangun. Ya, sesuatu yang dibangun, untuk ngurus perbagiannya itu waktunya juga kurang kayak gitu Sih, terus kalau soal ruang, karena kita emang belum punya kayak satu studio gitu yang gede gitu, jadi itu yang bikin agak susah, yang harus ngakalinnya gimana. Jadi kurang lebih dalam buat karya yang hasilnya nanti kayak kemah besar gitu, kita buatnya harus per bagian dan pelan-pelan, dan kita juga masih mencari gimana caranya ntar kita bisa lihat secara utuh sebelum pameran gitu. Dan karena ini kita masih di rumah teman gitu, salah satu teman, jadinya kan setiap kali kita habis mulai atau bikin gitu otomatis harus diberesin lagi kan, jadi ya kita masih parsial gitu loh imajinasinya soal karya, meskipun ada sketsa finalnya. Halo, kami dari Tutti Frutti, sampai bertemu di pameran Asana Bina Seni 2023. Mari merenungkan masa lalu untuk meracik masa depan bersama Tutti Frutti.